Nah, nanti tinggal menyesuaikan lah gitu. Yang penting intinya sebelum kalau kita mengacu pada ketentuan rekam medis manual pun, memang harusnya sebelum pasien itu masuk atau dibawa ke ruangan rawat inap, itu kan biasanya harus selesai dulu, harus sudah selesai pengisian status ya. Nah, harapannya pun demikian. Jadi sebelum diproses pasien tersebut ke rawat inap, terutama data di SIM RS-nya diteruskan ke rawat inap, itu harapannya memang sudah selesai semua. Kenapa? Karena kalau seandainya pengisiannya dilakukan belakangan, kemudian registrasi yang sudah dilakukan di awal sebelum data rekam medisnya lengkap, nah ini nanti berpotensi data-data itu tidak terkirim. Jadi pengirimannya itu nanti pada saat admisi dilakukan di loket atau di central opname. Ya. Jadi harapannya sebelum sebelum pasien atau keluarga pasien diminta untuk melakukan pendaftaran, paling tidak semua status itu sudah terisi. Seperti itu. Nanti kalau tidak terisi, otomatis juga nanti dirawat inap, dokter atau perawat juga tidak akan bisa meneruskan memproses gitu, karena mereka tidak bisa melihat isiannya seperti apa. Yang nanti pada akhirnya akan kembali lagi ke status manual. Nah, ini mungkin juga akan ada penerapan, mungkin status akan dihilangkan, sehingga ini diharapkan memang sudah langsung menggunakan rekam medis elektronik ya. Jadi kuncinya tadi tidak ada ketentuan khusus harus seperti apa ya. Yang penting terisi sebelum pasien ke rawat inap, dan nanti tinggal diatur saja gimana mudahnya dalam kapan mengisi gitu. Ya. Nah, ini saya harapannya mungkin ada dokter yang mungkin sudah sempat buka, karena kan ini sudah lama ya kita sosialisasikan, kemudian perangkat juga sudah ada di UGD, dan juga harusnya dokter sudah mempunyai akunnya masing-masing ya gitu. Nah, ini saya buka untuk yang demo saja, jadi ini bukan data di rumah sakit, tapi nanti kurang lebih tampilannya sama ya. Nah, untuk dokter umum terutama di UGD ini nanti kita bisa melihat daftar pasiennya di sini. Di pelayanan perawatan nanti pilih rawat darurat. Oke. Nah, nanti di sini akan tampil daftar-daftar pasien kunjungan ke UGD. Kemudian ada status ya, kayak ini yang akan kita coba contohkan. Mulai dari belum dilayani ketika di daftar awal, kemudian ada yang prosesnya mungkin sementara di dalam perawatan, sampai dengan sudah dilayani ya. Kemudian sudah dilayani, apakah dia rawat inap ataukah dia pulang. Ada tanda centang dan tanda silang seperti ini menunjukkan kalau dia sudah rawat inap dan centang, berarti dia sudah diadmisi sehingga datanya sudah masuk ke rawat inap. Oke. Kalau masih seperti ini berarti sudah selesai pelayanan UGD tapi datanya belum lanjut ke rawat inap. Seperti itu. Nah, iya. Boleh nggak perlihatkan itu yang contohnya itu yang muncul di layar? Oh, iya saya lupa. Sebentar Ibu. Duh. Ya, kelihatan ya? Cukup jelas ya? Oke, baik. Saya ulangi ya. Jadi di sini menu pelayanan, perawatan, kemudian rawat darurat. Oke. Nah, ini daftar pasiennya beserta statusnya, belum dilayani, sudah dilayani, dan satu lagi dalam perawatan. Untuk bagian sini kita bisa melakukan filter data ya. Ini kan ditampilkan secara keseluruhan. Nah, ini nanti bisa ditampilkan mana yang sudah dilayani, mana yang belum dilayani, kemudian berdasarkan penjamin. Cuma secara default dia akan menampilkan sesuai urutan tanggal masuk, di mana yang paling atas, yang paling awal ini adalah yang paling akhir masuk ya. Gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan pencarian cepat, misalkan mencari berdasarkan nama atau berdasarkan nomor RM. Ya, nanti habis itu tinggal ditekan enter aja. Nah, di pelayanan rawat darurat ini ada beberapa. Jadi dari pasien ini, misalkan kita akan melayani pasien ini, nanti tinggal klik kanan saja. Mulai dari ada pemeriksaan dokter, kemudian ada triasenya ya. Khusus dokter paling banyak mungkin mainnya di sini, di halaman pemeriksaan dokter.
Kemudian paling atas ini untuk melihat detail kunjungannya. Jadi ketika termasuk di sini ada penunjang, ketika pasien diminta untuk melakukan pemeriksaan lab, itu nanti bisa lakukan order melalui sistem ya. Jadi secara elektronik, tidak lagi pakai kertas. Nanti di bagian lab akan menerima, kemudian mereka akan memproses gitu. Hasilnya nanti di input, nanti hasilnya akan terlihat di sini. Jadi sebenarnya tanpa menunggu cetakan dari lab, kalau memang sudah selesai nanti hasilnya bisa dipantau di sini seperti apa. Nah, untuk triase sendiri ini saya nggak tahu kalau di multazam itu siapa yang melakukan ya, karena kadang ada yang melakukan oleh perawat, ada yang dilakukan oleh dokter. Nah, untuk triasenya sendiri nanti tinggal mengisi saja seperti apa yang ada di sini. Jenis pelayanannya biasanya kan tinggal dipilih aja ya. Ini untuk kebutuhan pelaporan CRS. Misalkan seperti ini. Kemudian untuk triasenya ini sebenarnya juga mudah-mudahan sih tidak membingungkan ya, karena isiannya pun sama lah dengan formulir rekam medis pada umumnya gitu. Jadi ini saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan di sini ini untuk apa segala macam ya. Jadi nanti tinggal dipilih aja, disesuaikan pilihan-pilihannya. Kemudian ini adalah untuk anamnesanya, keluhannya bisa diisi. Nanti untuk riwayat penyakit, nah ini sudah kita lihat sudah terisi secara otomatis di awal. Ini kenapa? Karena sebelumnya pasien ini pernah berkunjung ya, kemudian sudah dilakukan asesmen awal, entah itu waktu di poliklinik atau UGD, sehingga ternyata ketahuan dia memang ada riwayat hipertensi, DM dan riwayat lainnya gitu. Nah, ini langsung otomatis. Jadi setiap kali pasien ini berkunjung, nanti riwayat-riwayatnya ini akan masuk, riwayat alerginya juga akan terisi, alergi obatnya pun langsung ketahuan. Sehingga ketika dokter yang baru menangani pasien begitu masuk melakukan asesmen awal atau triase seperti ini, langsung ketahuan gitu. Dia riwayatnya apa. Oke. Kalau ada tombol seperti ini, ya ini tinggal dipencet saja. Ini akan membantu mempermudah. Jadi tidak perlu lagi menulis. Kalau memang ini kan memang riwayat penyakit yang sering ya, yang umum ya. Tapi kalau ada yang lain bisa ditambahkan sendiri gitu. Misalkan pernah operasi, ya seperti itu. Begitu juga dengan alergi, ini tinggal diklik saja mana yang memang alergi pasien atau ditambahkan nanti di sini. Misalkan alergi daging kali ya, tinggal ditambahkan ya. Kalau mau dibatalkan diklik. Ini untuk asesmen gizinya, langsung menghitung skor MST-nya seperti ini. Tinggal dipilih juga. Ini secara umum kondisi gizi pasien seperti apa. Terus sampai ke primary survey-nya. Ini sesuai dengan ABC ya, airway, breathing, circulation sama disability. Ya, ini untuk skor GCS-nya. Ini juga sama, tinggal dipilih sesuai kondisi pasien. Secondary survey, ini untuk mengisi TTV-nya dan seterusnya. Misalkan kita mengisinya seperti ini ya. Asesmen nyeri, resiko jatuh, kemudian ini data psikologisnya. Kalau memang ini diisi oleh perawat, biasanya kan perawat sudah langsung ketika menerima pasien ada tindakan awal yang dilakukan. Nah ini bisa dicari di sini nanti tindakan awal. Tapi kalau misalkan ini diisi oleh dokter, nanti ini bisa di skip. Kenapa? Karena nanti untuk tindakan dokter ada juga nanti di input di halaman pemeriksaan dokter. Terakhir di bagian CPPT-nya ini sudah ada. Jadi ini terisi sesuai dengan data di awal tadi ya. Kemudian objektifnya juga terisi dengan kondisi TTV pasien ya, nanti tinggal ditambahkan asesmen dan planning gitu. Selanjutnya nanti tinggal disimpan. Nanti akan ada permintaan PIN, nanti tinggal dimasukkan PIN-nya untuk sebagai bentuk tanda tangan elektroniknya ya.
Jadi nanti di lembar triase itu akan ada tercatat siapa yang melakukan dan ada tanda tangan dalam bentuk QR code. Nah dari triase ini dia memang langsung jadi kurang lebih dua ya. Pertama lembar triasenya sendiri, kemudian juga sekaligus CPPT-nya langsung terbit. Jadi dalam satu form satu kali simpan dia menyimpan mencatat dua rekam medis ya. Yang tadi triase sama CPPT awal. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ketika pasien tersebut lanjut ke rawat inap, CPPT-nya pun akan dikirim ke rawat inap. Seperti itu. Nah, ini cuma saya nggak bisa simpan ya, karena ini usernya berbeda. Tapi kita coba aja. Ya, nggak bisa. Ditolak. Oke, jadi ini memang harus disimpan oleh tenaga medis. Atau kita coba user medis saja ya. Jika ada yang mau bertanya langsung ditanya aja ya, Dok. Kalau biar lebih cepat gitu. Ya, silakan sambil ada yang jangan sampai lupa yang mau ditanyakan, silakan tanya aja langsung pada saat penjelasan diberikan oleh Pak Rustam. Jadi ada yang diisi Pak Muslim, berarti ada status ini ada yang diisi oleh perawat, ada juga yang diisi oleh dokter ya. Iya. Kemudian yang saya tangkap tadi tidak mesti pada saat itu kita dalam keadaan berat di ruangan mengungsi, tapi kita cari kalau lagi sedang lowong atau besoknya juga pun yang penting dia terisi begitu ya. Saya bisa tangkap barangkali seperti itu. Boleh besoknya posting atau harus hari. Iya, jadi kalau masalah waktu pengisian memang bebas tapi tidak bebas-bebas amat Bu ya. Dalam artian apalagi kalau sampai lewat hari, sebaiknya sih tidak seperti itu. Terutama tadi yang saya sampaikan kalau memang pasiennya lanjut rawat inap. Karena kita tahu sesuai aturan pun pasien itu bisa ditransfer ke ruang lain kalau memang pengisian statusnya sudah lengkap ya. Jadi diharapkan RME pun demikian. Artinya gini, ketika terima pertama kali pasiennya masuk ya kita kan memang mengutamakan pelayanan pasien dulu. Jadi RME ini juga memang akan tercapai. Sebenarnya ada dua hal juga ya, dari usernya sendiri memang inisiatif ingin menggunakan, kedua tidak ada lagi kewajiban mereka untuk mengisi ke manualnya gitu. Karena kalau masih mengisi manual kemudian masih mengisi yang elektronik tentu ini akan sangat membebani ya. Tapi juga diharapkan untuk masa transisi seperti ini ya, karena ini masih ibaratnya untuk dokter masih baru memulai ya, bisa lah untuk masih menggunakan status dulu, nanti kemudian pada saat mungkin lepas dinas atau lagi tidak ada pasien, coba 1-2 pasien yang sudah dilayani tadi kemudian untuk dicoba untuk diinput gitu. Nah ini tujuannya untuk pembiasaan dulu, pembelajaran, sehingga suatu waktu nanti ketika sudah dirasa mudah, sudah dirasa lancar, ya udah status manual nanti bisa ditinggalkan gitu. Jadi kita beralih langsung full ke sistem rekam medis elektronik. Seperti itu sih Bu. Jadi tetap tidak melewati waktu ya. Kalau terutama yang rawat inap. Kalau rawat jalan mungkin masih mending lah ya gitu. Tapi juga kalau rawat jalannya pasien umum, nah ini kan perlu segera melakukan pembayaran transaksi. Nah, makanya sebaiknya juga sebelum diarahkan pasien atau keluarga pasien untuk melakukan pembayaran, jadi sebaiknya juga memang harus segera diselesaikan gitu. Tapi kalau sampai lewat hari sebaiknya jangan ya. Karena biasanya kalau udah dilewatin 1 hari 2 hari itu biasanya keterusan, akhirnya numpuk gitu. Paling enggak dalam satu dinas itu satu shift ya ada sudah selesai semua sih kayak gitu Bu. Jadi karena
kita tetap berlakukan ketentuan pengisian rekam medis ini sama seperti rekam medis manual, tidak ada yang berbeda. Itu jangan sampai karena ini elektronik gampang lah nanti diisi, nah itu tidak bisa seperti itu juga, gitu. Ya, jadi tetap kuncinya ketentuan dalam hal pengisian rekam medis manual itu sama berlaku juga untuk rekam medis elektronik. Jadi yang berbeda hanya medianya saja, dari kertas kemudian jadi bersifat elektronik, seperti itu. Oke. Nah, ini jadi tadi yang sudah diinputkan oleh perawat ya untuk triasenya. Oke, coba saya login pakai user dokter ya. Oke, kita lanjut. Untuk di bagian dokter nanti, ini bisa klik kanan kemudian pilih pemeriksaan dokter ya, untuk di pasien yang akan diinput datanya. Dari sini kita bisa lihat nanti yang sudah terisi ini paling bisa di skip oleh dokter saja karena paling umum ini sudah diinput di awal ya oleh perawat, makanya sudah ada isiannya. Kemudian bagian asesmen awal berupa triase juga sudah ada, jadi dokter tinggal melihat di sini seperti apa ya kondisi pasiennya. Ini kalau memang dilakukan asesmen atau asuhan kebidanan dan neonatus. Tadi kan kita baru triase dan asesmen awal keperawatan aja ya. Selanjutnya nanti masuk ke asesmen dokter. Anamnesanya ini sudah terisi sesuai dengan isian dari triase di awal tadi. Jadi di sini dokter kalau misalkan punya penilaian tersendiri silahkan ditambahkan. Jadi ini nanti dokter akan terbantu dengan isian dari perawat. Jadi tidak perlu, kalau memang dirasa kurang lebih sama lah anamnesa versi dokter dengan perawat, ya udah biarkan saya seperti itu. Kalau ini juga otomatis tidak akan terisi lagi karena memang sudah di screening di awal ya oleh perawat. TTV juga pun sama ya. Ini juga sudah terisi sesuai dengan penilaian dari perawat. Cuman ada beberapa yang kosong, ini mungkin bisa ditambahkan seperti itu. Pemeriksaan fisik, nah ini yang memang khusus di dokter. Jadi tinggal ditambahkan. Ketemu gambar seperti ini gambarnya bisa ditandai ya, seperti ini. Atau kalau mau dihapus penandanya bisa ya. Nah, tanda-tanda seperti ini kalau butuh penjelasan nanti bisa diketik di sini. Kemudian untuk pemeriksaan fisik lainnya seperti kepala, mata, jika dirasa normal atau ada yang abnormal nanti bisa diketik di sini abnormalnya seperti apa. Ya, jadi langsung terpilih dia posisi abnormal. Kemudian kita bisa lanjut ke bagian diagnosa kerja dan diagnosa banding, rencana kerjanya seperti apa, kebutuhan pelayanan, preventif, ya. Nanti data di sini sebagian seperti kebutuhan pelayanan ini akan lanjut masuk ke SPRI. Ya, SPRI-nya juga nanti otomatis akan terbit kalau memang pasien dinyatakan harus rawat inap. Oke. Nah, ini kan biasanya diisi di awal ya, diisi di awal. Selanjutnya kalau memang ada permintaan penunjang ya, masuk ke bagian penunjang, kemudian ini nanti tinggal dipilih mau pemeriksaan apa ya. Misalkan pemeriksaan gula darah ya. Gula darah ini apa ya? Darah rutin, kolesterol, mungkin seperti ini, glukosa sewaktu, misalkan seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk menyertakan data klinisnya ya. Jadi ini sama seperti di alergi tadi, tinggal diklik kemudian batalkan, klik lagi di sebelahnya seperti itu. Nah, selanjutnya biasanya diagnosa ini belum bisa dilakukan karena kan baru melayani awal ya. Tindakan kalau memang sudah ada kayak ini, seperti ini sudah diinput oleh perawat tadi. Kalau memang ada lagi dilakukan oleh dokter, misalkan konsul ya.
Jadi kalau dokter umum melakukan konsul, nah ini bisa dicari konsul ke dokter siapa, kayak gitu. Kemudian tinggal ditambah. Kalau batalkan nanti tinggal diklik aja. Ya. Kalau udah mau dibuatkan resep, nanti bisa langsung seperti ini di bagian resep. Atau belum dilakukan resep pun gak ada masalah. Nanti di sini untuk CPPT-nya dokter. Ya, CPPT-nya dokter. Ini subjeknya nanti akan sudah terisi seperti ini secara otomatis, objeknya juga sudah terisi, ya, diagnosa kerja, diagnosa bandingnya, kemudian planningnya. Nah, planning ini kalau memang mau dibuatkan CPPT, nanti tinggal diklik aja, ya. Ketika aktif, ini tinggal ditambahkan. Kalau batal, tidak jadi membuat, nanti klik batal. Untuk asesmen ini nanti bisa mengambil data dari diagnosa yang ada di sini. Ya, planning juga nanti bisa ambil data dari resep atau dari tindakan. Ini misalkan kita baru mau mengambil penunjang dulu ya, penunjang, kemudian ini kita ambil ada laboratorium permintaannya, instruksi PPN seperti apa, kemudian selesai sambil menunggu, biasanya menunggu hasil atau menunggu ada advice. Di sini misalkan sudah melakukan konsul ya. Kita buat CPPT, kemudian tindakan seperti ini. Nah, ini selanjutnya sambil menunggu tindakan berikutnya, kondisi yang jelas untuk pasien biasanya kan pilih dulu dalam perawatan. Ya. Dalam perawatan, kemudian langsung disimpan aja. Nah, ini ada permintaan untuk tanda tangan ke CPPT yang kita buat tadi. Oke, seperti itu. Nah, ini statusnya dalam perawatan. Sambil menunggu ini biasanya kan nanti ada pasien lain lagi. Nah, sebagai info untuk registrasi PIN tanda tangannya, ketika dokter baru pertama kali login dan belum ada registrasi PIN, nanti ada notifikasi ya, di bagian depan ada notifikasi untuk minta registrasi PIN ya, ada tombol, tinggal diklik aja. Atau misalkan ada yang sudah pernah registrasi kemudian lupa, itu nanti bisa ke bagian sini ya. Di bagian pojok kanan atas ada nama, di sini ada ganti PIN tanda tangan. Oke, nanti tinggal masukkan PIN yang baru, diulangi lagi, kemudian masukkan password loginnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut, misalkan dari pasien yang ini juga, ya, dari pasien yang sama, mungkin mau dibuatkan resep. Oke, mau dibuatkan resep. Di sini ada informasi tentang riwayat alergi pasien. Kalau memang ada, jadi misalkan dibuatkan resep dikasih paracetamol infus ya. Ini nanti aturan pakainya tinggal dipilih aja mana, atau bisa diketik di sini secara bebas. Kalau dipilih yang di atas, dia nanti masuk ke bawah, kayak gitu. Kemudian tinggal ditambah. Mungkin ada obat lagi. Yang seperti ini ya, diminta untuk 10 kaplet jumlahnya, minumnya 1x1 mungkin ya, nanti tinggal ini. Kemudian ketika disimpan nanti dia akan masuk ke apotik permintaan resepnya, kayak gitu. Kalau seandainya mau dibuat CPPT baru silakan, nanti tinggal diklik lagi, atau belum membuat CPPT baru. Kemudian di sini kita bisa melihat riwayat CPPT ini yang sudah dibuat oleh dokter tadi ya. Ini kemudian dibuat oleh perawat tadi ketika melakukan triase atau asesmen awal. Nah, karena mungkin ada tindakan baru dan mungkin ada instruksi baru sehingga dibuat lagi CPPT misalkan. Tadi sudah ditambahkan pemberian obat, instruksi dokter, pemberian obat misalkan. Nah, kemudian nanti di sini pemberi saran tadi ya, dokter spesialis. Ini mungkin masih dalam perawatan juga karena mungkin masih observasi di UGD, jadi bisa lanjut juga dengan simpan. Kita buat CPPT, jadi PIN tanda tangan juga tadi ada permintaan resepnya juga butuh PIN tanda tangan. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat detail, kalau hasil lab nanti sudah ngirim, ini kan statusnya masih permintaan.
Ketika sudah diinput hasilnya, nanti hasil permintaan tersebut, hasil labnya bisa dicek di sini sebenarnya. Kemudian ini yang CPPT yang terus dibuat ya, ada tanggal dan jamnya. Jadi kalau seandainya ada pasien yang masih observasi dari masuk dia jam misalkan jam setengah 2, jam 2 sudah ganti shift. Nah itu nanti CPPT-nya pun nanti ini akan terlihat siapa yang membuat di awal gitu. Sudah mendapatkan tindakan apa saja, kemudian resepnya juga ini masih permintaan, nanti apa saja yang diresepkan akan keluar di sini. Nah terakhir kalau misalkan memang sudah cukup jelas dengan kondisi pasien, ya, biasanya kita akan tambahkan dengan diagnosa. Di sini kita diagnosa bisa sesuai dengan ICD-X, misalkan kayak tadi ya, dispepsia. Seperti ini. Atau kalau memang tidak diketahui kode ICD-X-nya, bisa langsung dengan menulis seperti ini, secara bebas ya. Dispepsia. Kalau dia mempunyai diagnosa penyerta atau komplikasi, tinggal ditambahkan saja. Apakah dia penyerta komplikasi ya, seperti itu. Nanti kemudian klik tambah. Oke. Di bagian akhir ini juga salah satu contohnya ketika ngambil ini untuk asesmen diagnosa utamanya masuk ya, diagnosa komplikasi sekunder. Nah ini yang sesuai dengan sudah diinput sebelumnya. Jadi sudah mengisi di sini karena sama, sebenarnya tinggal diklik nanti terisi otomatis gitu, tanpa harus mengetik ulang-ulang apa yang sudah dilakukan. Ya. Jadi kalau misalkan pasiennya penginputannya nanti di bagian akhir setelah mungkin sudah selesai pelayanan, itu juga bisa. Jadi sekalinya masuk ke sini kayak tadi misalkan masih dalam perawatan dalam belum dilayani, jadi dokter bisa langsung pemeriksaan, langsung mengisi semua asesmen, langsung mengisi penunjang ya. Tapi kalau penunjang biasanya karena sudah dilakukan penulisan permintaan penunjang menggunakan kertas, jadi sebaiknya jangan diisi lagi ya, karena itu biasanya penunjangnya sudah diinputkan oleh laboratorium gitu. Ini kita kalau berbicara kondisinya lagi betul-betul drag ya, kondisinya lagi crowded, lagi kerepotan, akhirnya masih menulis resep pakai kertas, menulis permintaan lab masih pakai kertas. Nah untuk hal seperti itu ketika mau diinput belakangan, ini sebaiknya jangan lagi diminta gitu. Penunjangnya jangan lagi diisi. Kenapa? Karena bagian lab sudah mengisi permintaan tersebut, jadi kalau diisi lagi nanti akan double gitu, munculnya nanti double. Begitu juga dengan resep tadi ya, kalau sudah permintaannya baik kertas, itu sudah akan diisi oleh bagian apotek. Jadi paling nanti tinggal mengisi diagnosa seperti biasa, kemudian bagian tindakan. Ini memang kalau kondisinya yang tadi ya, penyelesaiannya nanti di akhir. Tapi tetap ingat kalau dia diminta rawat inap, sebaiknya ini diselesaikan dulu. Gitu. Karena kalau tidak, otomatis nanti data yang sudah diinput belakangan tidak akan terkirim lagi ke rawat inap karena sudah terlambat kan ya. Nah itu nanti akan membuat kacau di rawat inap. Mereka tidak punya gambaran umum pelayanan pasien ketika masih dirawat darurat. Instruksi pasien, instruksi PPA-nya lanjut rawat inap. Oke. Kemudian sudah dilayani, di sini kita pilih pasien lanjut rawat inap ya. Indikasi rawat inapnya terserah nanti diisi apa. Ini akan menjadi SPRI ya, data surat perintah rawat inap. Jadi tidak perlu lagi dibuat karena memang sudah ada. Nah, terakhir di bagian resume medis di sini, siapa yang akan menandatangani resume medis rawat darurat ini? Apakah dokter yang menerima pasien
ataukah dokter pemberi saran yang ada di sini ya, biasanya dokter spesialis atau dokter yang menyelesaikan pelayanan. Jadi kalau misalkan kayak tadi kasusnya pasien masih observasi sehingga saking lamanya observasi dia sampai lewat shift gitu. Nah, ini siapa yang akan tanda tangani? Jadi sebenarnya tinggal dipilih saja. Ya. Kalau dokter penerima pasien berarti dokter yang pertama kali melakukan pelayanan terhadap pasien tersebut. Ya, yang ini sudah terpilih. Jadi ketika kita simpan, masukkan PIN, ya berhasil. Kemudian di sini statusnya sudah dilayani. Nah, nanti resume medisnya akan tampil seperti ini, gitu ya. Ini yang tadi laboratorium, ini yang tindakan dilakukan, ini obat yang diberikan selama di UGD, ya. Kemudian ini adalah data-data kondisi pasien awal. Ini kemudian jadi QR code atau tanda tangan elektronik si dokter yang tadi yang menerima. Bagaimana kalau misalkan ternyata dokter yang menandatangani dipilih oleh dokter pemberi advice tadi ya. Jadi ketika disimpan, kalau memang tidak ada permintaan lab, tidak ada permintaan resep, berarti nanti tidak ada permintaan tanda tangan. Ya, tidak ada permintaan tanda tangan dan resume medis UGD-nya nanti bisa ditandatangani oleh si dokter spesialis tadi. Gitu. Nah, nanti akan ada di sini menu verifikasi untuk melakukan penandatanganan. Oke, jadi nanti ini tinggal setelah selesai mungkin bisa diarahkan keluarga pasien untuk melakukan pendaftaran ke rawat inap di CO ya. Nah, nanti datanya yang karena ini sudah selesai maka akan dikirim ke rawat inap. Seperti itu. Sebenarnya cukup sampai di sini saja tugasnya dokter UGD ya untuk menyelesaikan. Jadi tetap penyelesaian itu oleh dokter UGD dan kuncinya tadi terserah nanti kondisi di lapangannya seperti apa, dokter-dokter mau menginput, yang penting tidak sampai lewat hari ya atau lewat shift lah untuk yang pasien pulang atau rawat jalan dan tidak sampai pasien tersebut sudah ke rawat inap untuk pasien rawat inap. Jadi diharapkan sudah harus selesai gitu. Dan juga tadi saya ingatkan lagi karena untuk masa transisi bisa nanti sebagai bahan latihan ya. Untuk yang sudah selesai pelayanannya sudah agak mungkin ada waktu sedikit ya bisalah dicoba untuk mengisi gitu. Jadi ketika manajemen sudah memutuskan kita harus pakai rekam medis elektronik itu nanti statusnya akan ditarik. Nah, dokter tidak kebingungan sendiri. Gitu ya. Harapannya seperti itu. Iya, cukup sampai di sini untuk penginputan dokter rawat darurat di UGD. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Terima kasih Pak Husnin. Saya kira walaupun singkat tapi cukup padat juga ya. Dan kalau saya cermati sebetulnya cepat sekali ini kalau sudah bisa dilaksanakan di RME ini sangat simpel sekali, waktunya sangat pendek. Cuma memang karena untuk memulai ini barangkali ya syukur ada dokter-dokter yang sudah biasa. Kalau yang belum memang mungkin perlu belajar mana yang mungkin ini. Tapi saya kira cepat ini. Nah, cuma itu kalau sudah lewat hari menginput sudah itu yang membingungkan juga ya. Jadi usahakan pada saat itu juga jangan lewat hari supaya enak semuanya mengisi dan ini berkelanjutan sampai ke CO dan ke rawat inap. Jadi mungkin karena kita orang belum terbiasa familiar ya dengan ini masih tahu bagaimana ini kalau pasien banyak atau semua silakan mungkin alat bantunya pakai catatan kecil saja asal mengikut ini dan seperti Pak Husni bilang tadi kalau sudah lewat itu sudah misalnya obat kita belum sempat isi dan ada
tidak perlu lagi isi harusnya. Iya. Itu sudah di apotek yang di sini. Baik, apa ya? Bagaimana ini? Setelah kita mendengarkan penjelasan Pak Husnin, bagaimana ada dokter-dokter, ada yang mau bertanya, silakan. Mumpung ada Pak Husnin. Tapi Pak Husnin kalau misalnya kita dokter-dokter perlu bantuan misalnya dipandu begitu pertama kalinya bisa kan misalnya? Bisa dok, bisa Bu. Kalau ya kita contoh di rumah sakit lain ya apa namanya kan ada grup. Nah di situ biasanya ketika terjadi suatu ada kendala mungkin kendala teknis biasanya mereka nanya ya udah langsung saya jawab di situ sih Bu. Biar cepat kan. Ya, baik. Kemudian untuk penerapan kayak ini jadi pada akhirnya kita tidak akan menggunakan lagi kertas. Jadi status yang manual itu kita akan hilangkan. Jadi masih diberikan kesempatan kita mungkin, tapi tidak boleh terlalu lama. Saya ini juga dengan rumah sakit yang lain swasta itu sudah berjalan mereka punya rekam medik elektronik. Kita di Multajam sebenarnya sudah lama tapi belum jalan-jalan juga. Mudah-mudahan dengan penjelasan khusus ini yang setiap kalinya kami sangat mengharapkan kepada para medis, ada dokter dan perawat, kiranya dapat segera melakukan rekam medik elektronik ini. Mungkin ada pertanyaan dari dokter-dokter, silakan. Nanti kita akan undang lagi perawat, khusus perawat semua. Kemudian semua sudah mahir nanti insya Allah. Tambahan mungkin Ibu ya. Silakan Bu Tia. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau sekalian ya karena dengan dokter